Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Ketemu lagi dengan Mister. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan berbahagia ya dimanapun berada. Baik, kali ini Mister akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran yang temanya adalah tangga nada musik tradisi Indonesia, yang khususnya membahas tentang tangga nada pelog dan slendro atau laras pelog dan slendro. Berbicara mengenai pelog dan slendro ini sangat menarik sekali karena merupakan tangga nada yang spesial yang dimiliki oleh negara kita. Karena begitu spesialnya, jadi waktu dulu ini setback ke belakang ya, waktu Mister masih kecil, pernah suatu saat Mister mendengar sebuah lagu yang bernuansa pelog. Kemudian Mister pikir, oh ini lagu begitu unik, berbeda dengan lagu yang lainnya. Kemudian akhirnya Mister mencari tahu karena penasaran ya, dan melakukan eksperimen kecil-kecilan. Nah, pada waktu eksperimen itu kemudian Mister menemukan sebuah tangga nada yang ternyata tangga nada tersebut tidak sama dengan tangga nada seperti biasanya. Akhirnya setelahnya Mister besar dan belajar musik secara serius, akhirnya tahu bahwa oh ternyata tangga nada ini adalah tangga nada pelog atau laras pelog. Demikian ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tangga nada ini dan Mister juga mengajak kalian untuk melakukan eksperimen kecil-kecilan di ujung dari pertemuan kita ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Ini dia tangga nada musik tradisi di Indonesia yang akan Mister presentasikan dengan PowerPoint ini. Subjudulnya adalah laras slendro dan laras pelog. Terlebih dahulu Mister mengingatkan bahwa gini, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kita ini sebetulnya mau bahas apa sih? Nah, kita akan membahas tangga nada. Kalau ada yang masih bingung tangga nada itu apa, yang biasa kalian nyanyikan itu do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do, atau C D E F G A B C C B A G F E D C, itu disebut tangga nada. Itu ya, jelas ya. Yang tadi misalnya nyanyikan do re mi fa sol la si do itu adalah tangga nada diatonis namanya. Ini sekarang kita akan membahas tangga nada musik tradisi, tentu tidak akan sama dengan tangga nada diatonis itu tadi, atau tangga nada do re mi fa sol la si do itu tadi. Seperti apa? Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Sebelum melangkah lebih jauh, ini adalah definisi laras, slendro, dan pelog. Kenapa Mister menampilkan definisi ini? Karena gini, di dalam musik tradisi itu biasanya tidak lazim disebut tangga nada. Di dalam musik tradisi biasanya bukan tangga nada namanya, tapi laras gitu. Nah, cuman yang perlu kita tahu bahwa laras itu adalah istilah lain dari tangga nada. Kita bisa menyebutnya dengan tangga nada. Jadi laras itu adalah tangga nada. Walaupun tidak pas betul katanya, tapi untuk sementara kita pakai ini dulu aja ya. Jadi laras itu merupakan nama lain dari tangga nada. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau misalnya bilang laras, nah itu berarti tangga nada. Oke. Tangga nada slendro dan pelog merupakan tangga nada yang digunakan dalam gamelan atau karawitan. Kita harus tahu dulu ini ya. Jadi tangga nada slendro dan pelog itu dipakai di gamelan atau karawitan. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat nonton gamelan atau karawitan, itu harus nonton ya sekali-sekali itu. Jadi kalian nanti akan tahu gimana tangga nada slendro dan pelog digunakan secara efektif dengan instrumen yang aslinya, dengan alat musik yang aslinya gitu. Baik, lanjutkan lagi. Membedakan laras slendro dan laras pelog. Nah, jadi di sini
anggap saja kita sudah tahu ya laras slendro dan laras pelog. Tuh, nanti sambil dibedakan, Mister akan memberikan arahan untuk juga mendefinisikan, untuk juga mengartikan apa sih laras slendro dan pelog itu. Nah, jadi sambil dikasih pengertiannya ya, sambil dijelaskan, nanti Mister akan juga memberikan pengertian tentang perbedaan di antara kedua tangga nada ini atau di antara kedua laras ini. Nah, baik. Ini dia teman-teman. Yang pertama, perbedaannya adalah berbeda nuansa musiknya. Jadi nuansa musik pelog dan slendro itu berbeda. Kalau diperdengarkan tangga nada pelog, maka nuansa musiknya itu gelap ya. Sementara kalau slendro diperdengarkan, nuansa musiknya menjadi terang. Kemudian pelog mengandung kesan sedih, sementara slendro mengandung kesan senang atau riang. Jadi kebalikannya ya. Kalau pelog sekali lagi gelap nuansa musiknya, kalau slendro nuansa musiknya terang. Kemudian kalau pelog kesannya sedih, kalau slendro kesannya senang atau riang. Seperti itu. Nanti ini secara detail akan kita coba di eksperimen yang akan kita lakukan bersama-sama ya teman-teman. Nah, ini catatannya, karena musik pelog dan slendro itu spesifik ya, musik daerah, maka bagaimana jika dibedakan atau dibandingkan dengan musik konvensional? Kalau musik konvensional ini tidak usah ditanya lagi karena dia mempunyai kesan yang biasa. Kenapa kesannya biasa? Sebab musik konvensional seperti musik barat ya, musik atau musik pop Indonesia itu sering kita dengar. Jadi tidak spesifik lagi, bukan sesuatu yang unik gitu kalau mendengar musik konvensional. Nah, ini dia. Jelas ya, nuansa musik populer terdengar lebih umum. Sementara itu, nah kita kembali ke sini, kalau nuansa musik tradisional itu kesannya khusus. Jadi dia unik gitu. Begitu ya. Seperti apa, Mister? Nanti kita akan coba jabarkan di dalam eksperimen. Kemudian ini dia. Perbedaan di antara slendro dan pelog juga ini dia pada tangga nadanya ya. Kalau pelog tangga nadanya adalah C, E, F, G, B. C, E, F, G, B atau Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Jadi Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do atau C, E, F, G, B. Kalau tangga nada slendro, ini tangga nadanya C, D, E, G, A atau Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Do, Re, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Re, Do. Kalau ini Do, Mi, Fa, Sol, Si, Sol, Fa, Mi, Do. Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Kalau ini Do, Re, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Re, Do. Itu ya. Kemudian kalau tangga nada, oh iya teman-teman, ini masing-masing pelog dan slendro ini dia mempunyai 5 nada saja ya. Coba hitung, 1 C, 2 E, 3 F, 4 G, 5 B. Jadi 5 ini. 1 C, 2 D, 3 E, 4 G, 5 A. Ini juga 5. Nah, sementara itu catatannya di bawah sini, jika kita memperbandingkan dengan musik konvensional,
Kalau musik konvensional itu mempunyai Mempunyai 7 buah nada. Nah, ini yang disebut dengan tangga nada diatonik. Ya. Mempunyai 7 buah nada. Sementara yang tadi pelog dan slendro karena hanya mempunyai 5 nada, maka disebut dengan tangga nada pentatonik. Gitu ya. Kalau diatonik seperti tadi, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, seperti tadi di awal ya disebutkan Mister. Jadi biasa itu dia tangga nadanya. Oke, demikian ini tangga nada pelog dan slendro itu. Jika pada ini Mister kembaliin lagi ya, jika pada nuansa musik tadi ya, ini tadi dikatakan bahwa nuansa musik pelog itu gelap, kemudian mengandung kesan sedih. Slendro mempunyai nuansa musik yang terang, kemudian mengandung kesan senang atau riang. Jadi Mister bisa katakan bahwa kesan itu biasanya lebih bersifat individual. Jadi kesan satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak sama gitu. Bisa jadi di antara kalian juga ada yang bilang nanti ya setelahnya diperdengarkan tangga nada musik pelog atau lagu-lagu yang bernuansa pelog, ini kesannya nuansa musiknya terang kok gitu. Malah slendro lebih gelap, itu bisa jadi demikian. Nah, jadi kesan terhadap sesuatu pasti berbeda-beda ya. Tapi pada umumnya orang memandang bahwa pelog itu nuansanya gelap dan kesannya sedih, sementara slendro itu nuansanya terang, mempunyai kesan yang senang atau riang. Begitu ya teman-teman ya. Nah, tapi yang jelas yang membedakan di antara kedua tangga nada itu secara pasti itu adalah nada-nada di dalamnya. Nah, ini dia. Kalau pelog do mi fa sol si. Nah, ini kalau slendro do re mi sol la atau c d e g a, begitu ya. Kalau ini tangga nada itu sudah pasti, tidak bersifat subjektif. Baik, oke, nanti kita akan bereksperimen. Pertama kita akan menentukan lagu yang akan diteliti. Lagunya yang mudah saja, jangan lagu yang sulit ya. Kemudian setelah menentukan lagu yang akan diteliti, langkah keduanya mencari partitur ya, atau menulis ulang notasinya. Bisa jadi kalian mencari di internet partnya, atau bisa jadi kalian mendengar lagu kemudian menulis ulang apa yang kalian dengar itu dengan tulisan notasi tentunya ya. Seperti itu langkah keduanya. Langkah ketiganya adalah mengurutkan nada terendah sampai nada tertinggi. Nah, ini sifat dari tangga nada kan gitu. Urutan nada dari nada terendah sampai tertinggi. Nah, setelah diurutkan nadanya, baru langkah keempatnya mengidentifikasi tangga nada. Apakah ini termasuk tangga nada pelog atau tangga nada slendro. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini adalah eksperimen pertama kita ya. Kita akan menganalisa lagu Gundul-Gundul Pacul. Tadi yang pertama adalah langkah pertama itu kan mencari lagu yang bernuansa pelog atau slendro. Kemudian yang keduanya ada partiturnya. Kebetulan ini partiturnya Mister sudah punya. Langkah berikutnya adalah mengurutkan notasi dari not terendah sampai not tertinggi. Maksudnya gini, kita akan cari di sini not yang paling rendah mana, ya. Kemudian nanti setelah ketemu not yang paling rendah kita tuliskan di sini. Setelah itu dicari lagi not yang lebih tinggi dari itu, yang lebih tinggi sedikit, kemudian dituliskan lagi. Cari not lagi yang lebih tinggi, tuliskan lagi. Cari not yang lebih tinggi, tuliskan, dan seterusnya sampai not yang tertinggi, gitu ya. Baik,
Kita cari mana not yang paling rendah. Ya, ini ada di garis bantu pertama ya. Oke, tidak ada not yang lebih rendah dari not yang berada di garis bantu pertama. Ini namanya not C ya teman-teman. Oke, ini langkahnya Mister akan tandai dulu. Mister akan warnai biar nanti tidak tertukar. Setelahnya disorot semua gini. Ini kan ya not yang paling rendah. Oke, Mister akan warnai dengan warna merah. Oke. Nah, ini not rendah sudah diwarnai semua. Kemudian di sini ditulis C. Ini ya, not yang paling rendah adalah C. Kemudian kita cari not yang lebih tinggi dari C. Oh, langsung ke E ya teman-teman. Tidak ada D-nya. Nih. Ini not yang lebih tinggi dari C. Namanya not E. Harusnya ada D-nya tapi ini tidak ada. Oh, ini tunggu sebentar, ini belum diwarnai. Ini kita warnai langsung. Oke, balik lagi. Ini not yang lebih tinggi dari C. Karena tidak ada D, maka kita langsung lengkap ke E, yaitu not yang ada di garis pertama. Nah, ini dia not yang lebih tinggi dari C. Harusnya kan ada not di ini kan yang lebih rendah kan C, yang paling rendah C. Kemudian harusnya ada not yang di D, tapi tidak ada kan. Jadi dia langsung not E. Kita warnai dulu ya teman-teman. Warnanya yang apa? Terserah. Warna inilah. Warna bukan, sama aja ya, warna merah. Artinya not itu sudah di. Nah, E. Nah, ini dia not yang lebih tinggi dari C. Oke, kita cari lagi not yang lebih tinggi dari E. Ada F ini. Ini ya, not yang lebih tinggi dari E. Kita temukan F di sini. F. Seluruh F-nya akan kita warnai merah juga. Seluruh F kita warnai merah. Oke, F ya teman-teman, di spasi pertama. Oke, tunggu sebentar. Ini keypadnya. Oke. Nah, tadi apa? Ini ya, F. Not yang lebih tinggi dari E. Ini ada F. Jadi ada F. Oke. Setelahnya F, kita cari lagi not yang lebih tinggi dari F. Ini ada G loh. Ini G ya. Ini kan tadi not yang terakhir, ini F. Spasi pertama. Dari bawah, ini dia F. Kemudian kita cari not yang lebih tinggi dari F. Ini ada G. G, seluruh G kita tandai biar tidak tertukar mana yang sudah tertulis dan mana yang belum. Ini G masih, ini G. Nah, kita warnai ya, warna merah. Di sini G. Nah, sekarang sudah mulai berurutan. Berikutnya, kita cari not yang lebih tinggi dari G. Tadi sampai sini ya. Yang pertama C, kemudian not yang lebih tinggi dari CE, kemudian not yang lebih tinggi dari E, F, kemudian G. Nah, sudah sampai G. C, E, F, G. Oke. Berikutnya, not yang lebih tinggi dari G. Kalau ada A harusnya, tapi A tidak ada. Oke. A itu adalah not yang di spasi sini. Not yang di spasi kedua. G kan tadi di sini harusnya ada A, tapi kebetulan di lagu ini tidak ada A, adanya langsung ke B. B-nya kita tandai.
Oke, ya. Kita warnai juga. B sudah, ya. Kita tulis di sini B. Oke, sudah selesai sampai situ. Sekarang not yang lebih tinggi dari B. Ini ada C. C. Oke. Sudah ya, tidak ada lagi. Merah juga. Jadi, not yang lebih tinggi dari B adalah C. Ya, akhirnya teman-teman kita mendapatkan susunan not yang seperti ini. Mister ulang ya, apa yang tadi kita lakukan adalah pertama mencari not yang paling rendah di partitur ini. Kita cari notnya yang paling rendah, kita dapatkan C. Kemudian kita cari not yang lebih tinggi dari C, harusnya ada not D di sini ya. Tapi D tidak ada, adanya langsung melengkap ke E. Coba cari aja D di sini tidak ada, adanya langsung lengkap ke E. Jadi D-nya tidak ada. Kita tulis E. Kemudian setelah E, F ini wajar karena melangkah notnya. Ini E, ini F ada, ya maka ditulis F. Setelah F, G. F ke G juga wajar, tidak ada not yang dilompat. Ini G ada ya, maka ditulis G. Kemudian setelahnya G ada, cari not yang lebih tinggi dari G. Kalau ada A, tapi kebetulan A-nya tidak ada, harusnya ada A. Nah, maka adanya B, maka ditulis B. Ini dari G ke B ini melompat ya teman-teman. Nah, harusnya kan ada not yang di sini, tapi tidak ada. Tidak ada di lagunya, maka langsung ke B. Setelahnya B, kemudian C. Ya, jadinya seperti itu ya. Kita bunyikan. Oke. C, E, F, G, B, C. Nah, itu dia. Jadi, ini adalah tangga nada yang diambil dari lagu Gundul-Gundul Pajul. Tangga nada apa namanya? Nah, tangga nada yang C, E, F, G, B. Ulangi, C, E, F, G, B itu namanya tangga nada pelog ya. Oke, Mister mau kasih judul di sini. Judulnya tangga nada pelog. Oke, sudah selesai. Nah, itu ya. Kalau Mister tahu, kalau kalian lupa ya tangga nada pelog, dilihat lagi di PowerPoint itu. Baik. Sekarang nanti kalian harus bisa memainkan tangga nada ini. Tangga nadanya saja ya, harus bisa memainkan tangga nada pelog ini dengan pianika. Caranya mudah sekali ya. Ini dia Mister tampilkan pianikanya di sini. Ya, ini dia ya. Oke. Nah, ini pertama C. Nah, bunyinya di sini ya. C itu adalah adanya di bilah papan putih sebelum bilah papan hitam 2. C, setelah C, E, F, G, B. Oke. Perhatikan pianikanya saja, nanti kalian harus bisa memainkan seperti ini ya. Oke, yang pertama. Terus. Descending. Nah, sekali lagi ya, Mister ulangi. Ini cara memainkan tangga nadanya di pianika. Sekali lagi.
Oke, demikian teman-teman, itu dia tangga nada pelog. Baik teman-teman, lagu berikutnya ini adalah lagu Lir Ilir dari daerah Jawa Timur ya. Lagu ini tentu sudah sangat familiar di kalangan teman-teman sekalian. Lagunya enak sekali. Lirilir, lirilir, tandure wong sumilir, ta ijo royo-royo ta senggu temanten anyar. Cahangon, cahangon, peneno blimbing kuwi, lunyu-lunyu peneno kanggo basu dodo tiro, dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba membahas lagu ini seperti biasa ya, langsung ya teman-teman ya. Kita akan memindahkan not yang terendah kemudian berurutan ke not yang tertinggi. Nah, yang pertama kita cari not terendah. Ini dia, C ya. Tidak ada lagi not yang lebih rendah dari C. Maka sudah, itu dia. Oh ya, nanti akan ada ini dulu, kita warnai ya. Kita warnai merah. Nah, kemudian kita tulis C. Oke. C sudah dapat ya. Kemudian not berikutnya adalah D. Ini D ya teman-teman ya. Oke, itu dia. D ya, tidak ada lagi D-nya ya. D yang di sebelah sini. Kita warnai merah juga. Lalu kita tulis di sini D-nya. Setelah D, maka akan ada not E. Nah, ini not E ya teman-teman. Oke, itu dia. Oke, kita warnai E-nya. Lalu kita tulis di sini E. Ops, tunggu sebentar. Ini harusnya E. Nah, itu dia. Next. Berikutnya harusnya ada F. Karena tadi kan di sini E, harusnya ada F. Tapi tidak ada F ya, teman-teman. F itu adalah di spasi yang paling bawah sini. Tidak ada ya. Maka kita loncat aja ke G. Nah, not yang lebih tinggi dari E adalah G. G-nya lumayan banyak. Oke, kita warnain lagi. Kemudian setelah diwarnai, kita tulis di sini G. Baik, berikutnya. Setelah not G, maka yang lebih tinggi dari G adalah A. Ini dia A, ada. Tidak ada lagi ya, A-nya sudah. Seperti itu. Nah, maka di sini ditulis A. Oke. Baik, setelahnya A, maka kemudian B harusnya, tapi B tidak ada ya teman-teman. B itu di garis tengah, di sini harusnya nih. Ya, B-nya tidak ada. Tidak ada not yang di garis tengah. Dia langsung ke C. Nah, tadi A sudah C. Oke. C oktav yang tinggi. Untuk C oktav yang tinggi, kita tulis ulang lagi. Sementara not yang lain nanti kalau ada yang double tidak usah ya teman-teman. Nah, ini C di sini. Alright. Nah, sudah semua, tinggal ini. Ada beberapa yang belum diwarnain. Ini.
Kenapa ini belum diwarnain sementara space-nya di Mister sini sudah habis? Karena ini namanya adalah note D. Sementara tadi kita sudah ada note D. Oke, biar lebih mudah, silakan warnain, akan namai aja ya. Ini namanya C, ini namanya D, ini namanya E, ini namanya G, A, C. Nah, gitu ya. Tunggu. Nah, oke. Ini namanya D ya, teman-teman. Nah, karena D tadi sudah, maka tidak usah ditulis lagi di susunan tangga nada ini. Maka ini diwarnain saja. Oke, sudah. Nah, ada lagi, satu lagi. Ini dia. Ini apa namanya? Iya, ini namanya adalah E tinggi. Sementara tadi E sudah ada, jadi tidak perlu ditulis lagi di bawah ya. Nah, ini pun kita warnain. Sudah semua ya, teman-teman. Berikut adalah susunannya: C, D, E, G. Itu dia susunannya seperti itu ya. Nah, teman-teman akan tahu nanti coba dilihat lagi di PowerPoint-nya, C, D, E, G, A ini merupakan tangga nada slendro ya. Oke, kita akan tulis saja langsung di atas sini tangga nada atau laras ya, tangga nada saja. Nah, sudah jadi deh. Ini adalah susunan tangga nada slendro. Baik, langkah berikutnya kita akan memainkan tangga nada slendro ini dalam pianika. Saya akan tampilkan keyboard alat musik ya. Nah, ini dia. Nanti siap-siap teman-teman lihat ke sini ya. Di sini akan ditampilkan bagaimana cara memainkan tangga nada ini di pianika. Yang pertama adalah note C. Nah, C itu seperti biasa adanya di sini ya, selalu sebelum bilah papan hitam 2. C, setelah C, kemudian D, ya jalan ke sini E, ya berurutan C, D, E, awas G melompat. Nah, G tadi yang ini dilompat ya teman-teman, G, A, kemudian C lompat lagi nih. Tuh. Jadi not yang ini tidak ada dan not yang ini pun tadi tidak ada karena dilompat. Baik, sekarang teman-teman silakan konsentrasi ke pianikanya. Mister akan memainkan not dari awal secara ascending dan descending. Oke, sekali lagi, siap. Nah, itu dia tangga nada slendro jika dimainkan dengan pianika. Baik, teman-teman, demikian rangkaian penjelasan dan eksperimen yang sudah Mister presentasikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kemudian Mister mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.